Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian rahimakumullah, puji syukur atas nikmat Allah, alhamdulillah. Memasuki 10 hari di pertengahan bulan Ramadan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya diberikan tema malam ini sampai besok subuh. Maksudnya bukan ceramah malam ini sampai subuh ya, ceramah malam ini ditambah nanti besok subuh. Materinya adalah memanfaatkan waktu-waktu yang mustajabah di bulan Ramadan. Sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, yang ahlul ibadah, seluruh waktu itu mustajabah. Seluruh hari adalah waktu-waktu yang emas. Kenapa demikian? Buktinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pernah bersumpah, wal asr, demi waktu. Artinya tidak mengenal pagi, siang, sore, malam. Seluruh waktu bagi orang-orang yang beriman adalah waktu-waktu yang terbaik. Tetapi di dalam kehidupan kita, kualitas umat Islam itu tidak sama. Ada yang kualitasnya sudah tingkat tinggi, seperti orang-orang yang membersamai para rasul, para sahabat, termasuk para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu. Dan Allah menciptakan manusia tahu persis tentang karakter dan kualitas hambanya yang nanti memeluk Islam itu. Tidak semua sama, sehingga masih perlu diberikan motivasi. Kalau istilah dakwah itu tidak sama ceramah di Nurul Haq dengan ceramah di Karangjoang sana, atau di daerah-daerah pedesaan yang memang masyarakatnya masyarakat yang pertama heterogen dalam konteks tingkat pendidikan dan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak bisa diberikan materi-materi yang sifatnya ya sedikit intelektual dan lain sebagainya. Rupanya ternyata manusia ini yang memeluk Islam ternyata juga seperti itu. Masih perlu dimotivasi. Kalau bahasa kita sebenarnya itu ibadahnya perlu dikasih hadiah-hadiah, diberikan pahala-pahala yang lebih banyak, sehingga kita bisa melihat masih di kampung-kampung kalau sudah Ramadan itu dia begitu memperhatikan malam-malam ganjil. Jadi beribadah itu beda ketika malam genap dengan malam ganjil. Kenapa? Karena dianggap yang malam genap pahalanya sedikit. Yang ganjil itu kalau bisa ketemu bisa seperti 1000 bulan. Dan begitu banyak baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang memberikan motivasi kepada kita dengan nilai-nilai yang lebih. Seluruh waktu dalam 24 jam ternyata ada waktu-waktu yang mustajabah.
seperti sepertiga malam dalam bulan Ramadan, waktu sahur gitu. Tapi bagi orang beriman, bagi kita, untuk apa kita mencari waktu-waktu yang mustajabah itu? Berdoa, baca Quran, sholat malam, dan lain-lain. Kalau di bulan Ramadan ada penjelasan Rasulullah, di antara waktu yang mustajabah itu adalah yang pertama tentu waktu sahur, yang sudah bukan saja di Ramadan, di luar Ramadan juga waktu terbaik, tapi di dalam Ramadan kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ketika kita berbuka, waktu ketika seorang khotib ibadah sholat Jumat, seperti siang tadi ketika khotib duduk di antara dua khutbah, dan masih banyak lagi waktu-waktu yang mustajabah yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Itu apa? Untuk memotivasi kita. Sebelum saya bicara tentang waktu mustajabah, tentu saja kaitannya dengan doa. Jadi malam ini saya belum menyentuh kepada waktu itu, tapi kaitannya dengan doa. Karena ada kepentingan, karena ada keperluan, ada keinginan. Bahwa ternyata memang seluruh waktu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi ada waktu yang ketika kita berdoa pasti akan dikabulkan. Satu contoh, ketika orang berpuasa, kata Rasulullah, orang berpuasa itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Mulai dari dia selesai sahur sampai dia berbuka. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka dia akan dikabulkan. Kenapa kita berdoa? Apakah semua doa mesti meminta? Kalau kita bismillahirrahmanirrahim, itu bukan meminta, memuji Allah, tapi itu juga doa. Jadi tidak semua doa itu ternyata kita meminta. Tetapi begitu banyak ayat Allah yang menjelaskan kepada kita tentang motivasi kita untuk meminta. Bahkan kalau kita tidak meminta, kita bisa dimurkai Allah, kita bisa dikatakan sombong oleh Allah. Ketika Allah meminta kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kita ini orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah. Kata Allah, mintalah kepadaku, nanti aku akan kabulkan. Dan semua yang kita minta kepada Allah, bagi orang beriman bukan sekedar permohonan karena kita perlu, tapi kita yakin bahwa doa adalah bagian terpenting. Bahkan doa rohul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Tidak ada dalam kehidupan di muka bumi ini, dalam konsep Islam, yang tidak diiringi dengan doa. Bapak Ibu cari dalam proses kehidupan, baik dalam ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, semua selalu beriringan dengan doa. Maka kalau ada ibadah, kalau ada amalan, perbuatan yang kita lakukan, baik yang menyangkut ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, yang tidak kita bersamai, tidak kita mulai dengan doa, maka bisa tertolak. Satu contoh, mau makan tidak berdoa, apalagi mau sholat, mau apapun, mau keluar rumah, mau masuk WC, keluar WC, berniat apa, pasti kita iringin dengan doa, karena dia yakin bahwa doa adalah rohnya seluruh ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Jadi kalau ada orang melaksanakan ibadah mahdhah maupun ghairu tidak membaca doa, maka yang dia kerjakan tidak memiliki roh yang bisa menghantarkan kita nanti ketika menghadap Allah, kita mencari hasil ibadah kita itu di hadapan Allah akan tidak ada. Karena apa? Lupa kita membaca, memulai dengan doa, memakai sendal, memakai baju, ya, mau mandi dan segala macam, bercermin, memakai sendal,
cara memakainya, dari mana kakinya yang dimulai, dan seterusnya, masuk masjid, keluar masjid, dan lain semua karena doa rohnya ibadah. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, ibadah-ibadah itu semua diantaranya adalah kita mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang makbul, yang Allah janjikan untuk memotivasi kita supaya semangat untuk melakukan doa atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman awal, karena memang jatahnya 10 menit, mungkin sudah lebih. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita. Akan kita lanjutkan untuk besok pagi, tempat-tempat yang mana, waktu-waktu yang mana, terus doa-doa yang mana, terus bagaimana supaya doa itu diterima oleh Allah, dan syarat-syaratnya apa. Karena tidak semua doa kita bisa kabul kalau syaratnya tidak terpenuhi. Semoga bermanfaat untuk diri kita ini dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.